Alhamdulillah, semua alhamdulillah dulur El Victor. Kembali lagi bersama kami, saya Ishak di Fajar Syiar. Kali ini kita akan mengaji kepada guru kita, yaitu adalah Bapak Dr. K. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Alkom Wonocolo Surabaya, dosen di Universitas Negeri Surabaya, dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil LDNU Kota Surabaya. Dulur El Victor, kita akan menyimak ngaji kepada beliau yang insya Allah pada kali ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yakni adalah merdeka dari kemiskinan. Baik dulur El Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Tulis saja Radio El Victor, dan aplikasi Radio El Victor berada di Play Store. Anda cari Radio El Victor. Baik dulur El Victor, kita akan sapa bersama guru kita, yakni adalah Bapak Dr. K. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ishak, alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya keluarga, ya? Alhamdulillah sehat semuanya, dan mudah-mudahan dulur El Victor juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Yai, mengenai Pondok Pesantren Darul Arkom, kita ingin tahu sih sebenarnya bagaimana sih pondok pesantrennya. Jadi alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Arkom itu sudah puluhan tahun ya di Wonocolo, dan selama ini kita biasa mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu pesantren salaf. Ya, cuman namanya ini kan Darul Arkom, jadi jangan salah paham ini. Jadi kenapa dinamakan Darul Arkom? Karena memang dulu Rasulullah pertama kali ngajarkan Quran itu kan di rumahnya sahabat Arkom. Nah, karena memang orientasi kita, Yai Fatah, pendiri pondok waktu itu, adalah lebih mementingkan kekajian Al-Quran, maka dinamakan Darul Arkom. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, dan kita meneruskan para ulama salafus soleh. Di samping kita mengajarkan Al-Quran, kita juga mengajarkan tafsir, hadis yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren salaf. Ada kitabnya juga ya? Ada tafsirnya, kita menggunakan tafsir Jalalain. Hadisnya kita menggunakan Riyadhus Shalihin, Mukhtarul Hadis. Jadi ya kita mengikuti para ulama salafus soleh dulu. Ya, nahwu sorofnya juga ada, kita pakai pakai Imriti, kemudian pakai Mutamimah, kemudian nanti ke Alfiyah. Ya, kita ingin melestarikan keilmuan para ulama salafus soleh, termasuk ngajinya juga menggunakan ala pesantren salaf. Jadi kita membacanya juga begitu. Ya, sekali lagi di samping kita mengajarkan keilmuan, kita juga ingin melestarikan budaya pesantren itu. Pantungannya mudah-mudahan nanti tetap bisa memperjuangkan, mensyiarkan ajaran Islam. Karena kita kan ingin mempersiapkan generasi ke depan. Yang penting kan itu, kami ini yang sudah sepuh, sudah tua, ya paling-paling ya tidak lama lagi kan. Tetapi generasi muda inilah yang nanti harus meneruskan perjuangan Islam. Alhamdulillah di Wonocolo sekarang kan banyak pesantren, dan alhamdulillah kita senang semuanya pasti menyiapkan generasi ke depan. Ini pesantren khusus untuk mahasiswa atau? Asalnya begitu, untuk mahasiswa, dan memang lebih banyak mahasiswa, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau ada yang dari non mahasiswa. Tapi tetap kita prioritaskan yang mahasiswa. Memang luar biasa sekali ya, karena memang apa yang saya tahu, al-muhafadzah atau al-qadimi soleh ini kita menggunakan itu memang. Baik, kita mungkin kita bisa mulai untuk ngaji pada pagi hari ini.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur El Victor yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama secara online ini kan ya, berarti ya secara daring. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hari-hari ini kita ini kan sangat bersyukur ya, kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Masya Allah, ini usia yang luar biasa ini Mas Isak. Sudah 77 tahun kita merdeka ini, dan patut kita syukuri ya. Mohon maaf, saya pribadi tuh rasanya sangat bersyukur kita ini bisa dilahirkan di Indonesia ya. Kadang saya berpikir begitu, kok umpama kita ini dilahirkan di luar Indonesia, belum tentu seperti ini kondisi kita. Jadi kadang Masya Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa kita bisa dilahirkan di Indonesia. Kenapa? Ini tidak main-main. Indonesia ini mayoritas muslim dunia. Jadi jumlah muslim terbesar dunia itu adalah Indonesia. Arab Saudi kalah sama kita. Negara-negara Timur Tengah sana kalah sama kita jumlah muslimnya. Nah tentunya ini harus kita syukuri. Nah, dan itu adalah hasil jeripayah para ulama dulu ya. Para ulama. Jadi kalau mereka tidak mempunyai giroh, semangat yang luar biasa dalam mensyiarkan Islam, ya tidak bisa mayoritas di Indonesia. Dan itu yang mestinya harus kita contoh, bagaimana para ulama dulu menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, para wali songo dulu menyebarkan, mensyiarkan Islam di Indonesia. Dan tentunya itu ya tidak lepas dari kodrat Allah kan, ketentuan Allah. Tapi wasilah dari para ulama dulu itu luar biasa dalam memperjuangkan Islam di Indonesia. Dan mayoritas muslim ini jangan dikira ini sederhana, Mas. Ya, mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Contoh, kita nyari kajian keislaman gampang. Nyari majelis taklim di tempat kita gampang. Banyak. Tahlilan, yasinan banyak. Walaupun kemarin sempat libur karena pandemi. Sekarang mulai lagi. Mulai hidup lagi ya. Nah, kita perjalanan umpama kita nyari masjid juga banyak. Ya, walaupun kadang-kadang ketemu masjid hanya mampir kencing. Ya, kita lihat itu kalau kita dalam perjalanan, masjid begitu luar biasa banyak. Nah, kita di luar negeri belum tentu seperti itu. Belum lagi kita punya anak, mama ya, kita pengen anak kita mahir baca Quran, nyari TPQ banyak, nyari pesantren banyak di tempat kita. Nah, ini adalah bagian dari pengaruh adanya mayoritas muslim dunia ini ya. Jadi Masya Allah, ini baru hal yang sepele, belum nanti masalah ekonomi syariah, keuangan syariah. Di Indonesia ini kalau sudah terkait dengan syariah itu luar biasa, Mas Isak. Makanya sekarang kan muncul sedikit-sedikit syariah. Walaupun kadang-kadang belum tentu sesuai dengan syariah. Ya mungkin karena melihat mayoritas kita muslim, yang berbau syariah itu menarik, mungkin begitu ya. Nah, ada hotel syariah, bahkan mungkin ke depan ada panti pijat syariah. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi kan karena mohon maaf kalau kaitannya dengan pijat memijat itu kan juga sebagian orang sudah menjadi kebutuhan. Kenapa tidak kalau memang itu sesuai dengan aturan syariah? Karena banyak juga orang yang enggan masuk panti pijat gara-gara image-nya itu kan sudah jelek. Kalau ada umpama panti pijat syariah itu kan luar biasa itu. Nah, belum lagi masalah-masalah yang lain ya. Pariwisata syariah sekarang juga sudah luar biasa. Dan itu tidak hanya dari sisi kajian keislaman. Hukum positif kita juga sangat mengakomodasi itu ya, aturan-aturan terkait dengan halal itu juga luar biasa. Termasuk itu ya. Termasuk itu, dan itu sekali lagi adalah bagian dari karena kita ini mayoritas muslim ya. Termasuk fashion, Mas Isa. Baju-baju muslimah di Indonesia itu luar biasa. Kita nyari di luar negeri belum tentu seperti itu. Kadang luar negeri bikin baju untuk orang Indonesia.
Karena kita luar biasa. Jilbab itu aja contoh sederhana. Jilbab itu masya Allah itu modelnya macam-macam. Nggih, kita itu pernah baca buku itu ya 36 cara memakai jilbab. 36. Saya kira luar biasa itu, dari yang pakai secara sederhana sampai yang luar biasa sampai diputer-puter itu di kepala itu ya. Dan sekali lagi ini adalah bentuk bentuk mayoritas Muslim Indonesia itu luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa di Indonesia, ya harus kita syukuri. Apalagi kemerdekaan ini kita syukuri. Dan tentunya kemerdekaan sekarang dengan kemerdekaan zaman dulu kan berbeda. Perbedaannya? Kalau berbeda, ya berbedanya kalau zaman dulu merdeka dari penjajahan, kan jelas gitu kan. Ya penjajahnya bisa diusir, bisa dilawan oleh para pejuang kita. Nah sekarang tentunya ya cita-cita para pejuang dulu harus kita teruskan. Kalau dulu gara-gara ada penjajah mungkin kita secara kesejahteraannya sangat lemah, secara pendidikannya juga sangat lemah. Nah sekarang merdeka zaman sekarang ya kita teruskan cita-cita para pejuang dulu. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan termasuk ini. Karena itu adalah ya dalam bahasa sederhananya tentunya semuanya itu musuh kita bersama. Ya. Mohon maaf bukan berarti orang miskin itu musuh kita, enggak, tetapi kemiskinan sendiri itu kan kalau bisa kita tidak tidak terjadi dalam diri kita. Rasulullah juga doanya begitu. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri kan gitu. Jadi kita berlindung dari Allah dari kekufuran dan dari kefakiran, kemiskinan. Nah tentunya saya yakin semua orang yang normal inginnya kan berdaya di bidang ekonomi. Nah tentunya ke sana. Rasulullah sendiri juga begitu. Tetapi yang harus kita pahami ya kemiskinan itu kan bukan hanya karena salah urus saja, tetapi juga dalam diri kita. Kalau dalam beberapa kajian kemiskinan itu ada yang kemiskinan struktural, ada yang kemiskinan kultural. Yang struktural itu berarti karena mungkin yang ngurusi negara ini kurang baik. Tersistem gitu ya. Ya tersistem bisa jadi. Nah yang ndak kalah pentingnya lagi ini kemiskinan kultural. Jadi pemahaman tentang kemiskinan, pemahaman tentang kekayaan itu kadang-kadang masih sering salah paham dalam diri kita. Ngapunten dulur Victor, kadang-kadang orang itu kalau salah dalam memahami konsep yang ada di dalam Islam maka sering dia justru bertentangan dengan syariah. Ya, di dalam Islam itu kan banyak konsep-konsep yang kalau kita salah paham seolah-olah ngajak miskin. Apalagi kalau tasawuf itu. Nah, padahal kan arahnya bukan ke sana itu kan ya. Ada konsep sabar. Nggak punya uang sabar. Ada konsep zuhud, ya kan, zuhud, terus tawakal, qanaah. Ini kalau kita salah paham seolah-olah ngajak miskin. Padahal kan tidak. Ikhtiar usaha itu harus. Ya. Nah, sehingga Rasulullah juga begitu. Rasulullah ketika itu begitu memberikan motivasi yang luar biasa kepada para sahabat. Ya. Jadi bentuk kepedulian Rasulullah dalam rangka memerdekakan umat dari kemiskinan yang beliau lakukan pertama memotivasi umat untuk bekerja keras. Dan motivasi Rasulullah bukan hanya berupa perkataan saja. Ini bahasa wong Surabaya gak ngomong tok gitu. Motivasi Rasulullah itu juga dicontohkan oleh Rasul. Jadi tidak sekedar ngajarkan kita ini harus berdaya di bidang ekonomi secara konsep teori saja, tetapi secara praktek Rasulullah kita lihat bagaimana Rasulullah menggembala kambing, ya, kemudian bekerja bermitra sama Siti Khadijah, ya berdagang sampai perdagangan Rasulullah itu kalau sekarang ke luar negeri. Ya,
Jadi sudah perdagangan luar negeri, bukan sekedar perdagangan lokal. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana Rasulullah memberikan motivasi kepada umat. Jadi tidak sekedar ngomong saja, tapi iki lho prakteknya seperti ini. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah dalam rangka memerdekakan umat dari kemiskinan. Ya, kalau kita lihat di Sirah Nabawi itu ya, sejarah Rasulullah itu kan ya memang seperti itu. Semangat Rasulullah dalam memberdayakan ekonomi itu luar biasa. Ya, tapi jangan dimaknai oh Rasulullah kedonyan, ya, bukan seperti itu. Nah, sehingga inilah pentingnya konsep-konsep qanaah, tawakal, zuhud, sabar dan lain sebagainya. Kalau bahasa saya Mas Isa, konsep-konsep tadi itu adalah rem. Rem. Gasnya apa? Gasnya ya motivasi Rasulullah tadi itu. Oh, kita harus bekerja, kita harus maksimal dalam beraktivitas ekonomi, Mama. Nah, ini gasnya gitu kan. Tetapi orang berjalan menggunakan kendaraan itu kan tidak hanya dibutuhkan gas, tapi perlu adanya rem. Nah, remnya itu konsep-konsep tadi. Ya kerja, tapi ojo lali pangeran, ya. Kerja keras harus, tapi harus direm dengan qanaah, ya, menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Nah, orang itu kalau ingin jalan ngegas dulu apa ngerem dulu kan? Ya tentunya harus ngegas. Ke orang belum sudah ngerem ya nggak jalan-jalan. Wong durung kerja wis qanaah. Ya, jadi ya ikhtiar dulu, kerja dulu, tapi jangan lupa remnya harus ada. Naik mobil ono gas tok ya nubruk ya harus ada. Nah, inilah yang harus kita pahami, karena memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kemudian ada juga yang dilakukan Rasulullah, apa diantaranya ya mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi. Apa diantaranya? Kerjasama. Ya, apalagi zaman sekarang kolaborasi itu sudah menjadi keniscayaan, Mas Isa. Kita nggak bisa sendirian. Ya bisa tapi berat. Nah, dan Rasulullah sudah mengajarkan itu. Bagaimana ketika itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu kan diminta untuk kerjasama. Ada yang kalau bahasa fikihnya itu ada yang muzaro'ah, ada yang mukhabarah, kerjasama di bidang pertanian. Kaum Ansor karena mereka punya lahan, kaum Muhajirin karena pendatang yang mengerjakan lahan itu kaum Muhajirin. Nah, kemudian hasilnya dibagi. Nah, itulah bagi hasil. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu. Jadi proyek-proyek ekonomi yang diantaranya adalah kerjasama itu harus kita tingkatkan. Nah, ini juga bagian dari upaya agar kita merdeka dari kemiskinan. Masya Allah, kalau kita melihat sejarah Rasulullah itu kok rasanya enak gitu hidup di zaman Rasulullah itu ya. Wis nggak ada perbedaan, ono masalah didik dihadapkan ke Rasulullah ya selesai. Wis gak ono riyo dino Sabtu, riyo dino Minggu. Ya, karena di zaman Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah mengajarkan, ayo ini harus dikerjakan. Jangan sampai ada lahan yang nganggur, ya, harus dikerjakan. Kalau tidak bisa mengerjakan, ambil orang lain untuk mengerjakan. Nanti biar menghasilkan. Ya, ini proyek-proyek ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah itu luar biasa. Ya. Nah, kemudian ada lagi Mas Ishak dan Dulur R. Victor dalam rangka memerdekakan umat dari kemiskinan itu ada konsep kita ya tentang haramnya riba itu. Ya, ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh umat. Ya, jadi riba itu bukan justru mengkayakan kita, tapi justru memiskinkan kita. Ya, kalau kita hanya bicara tentang sesaat saja mungkin seolah-olah mengayakan. Ya, tapi kan hidup kita ini tidak hanya sesaat. Ya, kita harus berpikir masa depan. Bahkan Islam kan mengajarkan masa depan di akhirat itu harus kita pertimbangkan. Bukan hanya masa depan di dunia. Ya, kalau bicara riba itu ya mungkin sesaat sekarang ini seolah-olah menguntungkan, tapi ke depan bagaimana? Secara makro bagaimana? Ya,
Islam mengajarkan bukan sekedar kekayaan itu hanya untuk orang tertentu. Kailatullatam bainal aghniya'i minkum kan. Jadi agar kekayaan itu tidak hanya berputar bagi mereka-mereka yang kaya saja, tapi harus ada distribusi yang merata tentang kekayaan itu. Jadi boso gampangane gitu ya, ojo sampai kene sugih tanggane melarat kan, jangan sampai begitu. Jadi ya mohon maaf, bukan berarti yo enak sing melarat dibantu, bukan. Bantunya kan bukan terus asal memberi gitu kan, tapi ada konsep-konsep pemberdayaan yang memang harus kita lakukan. Nah, ini Rasulullah jadi mengharamkan riba itu adalah bagian dari memerdekakan umat dari kemiskinan. Nggih, jadi Masya Allah itu yang sering dilupakan oleh orang-orang, seolah-olah ya dengan cara seperti itu akan mengayakan kita dirinya, padahal justru itu memiskinkan dirinya. Mungkin bisa dijelaskan ya, haramnya riba itu kalau berada di masyarakat itu seperti apa? Nanti mungkin kita bahas di tema sendiri ya, tetapi ini kita singgung sedikit karena riba ini kan panjang sebenarnya ya. Ya contoh umpama kalau kita meminjamkan pinjaman modal pada seseorang, kemudian disyaratkan nanti kalau mengembalikannya ditambah sekian, memang seolah-olah itu menguntungkan, tapi menyusahkan itu ya. Kenapa? Kalau sudah seperti itu kan tidak peduli nanti itu digunakan untuk apa. Jangan-jangan itu digunakan untuk makan umpama kan. Kalau digunakan untuk makan, betapa zalimnya kita ya. Atau digunakan untuk usaha, ya kalau usahanya berhasil, kalau usahanya rugi. Nah, sehingga tidak ada upaya ya, kalau bahasa kita itu bukan bekerja sama kalau seperti itu. Ya, kerjasama itu mestinya ya kalau untung ya semuanya untung, kalau rugi ya semuanya rugi. Sehingga tidak ada ya sudah kamu tak kasih duit silakan digunakan untuk apa terserah, tapi nanti baliknya harus sekian. Nah itu kan iya sebuah ketimpangan. Dia tidak melakukan usaha apapun, hanya memutarkan uang saja. Loh, apa tidak boleh seperti itu? Boleh, tapi kan sisi syariahnya harus kita ikuti. Ya, apa? Ya menggunakan sistem bagi hasil kan ya. Sehingga ekonomi syariah itu datang memberikan solusi. Ya, jadi kegiatan-kegiatan ekonomi jahiliyah yang mengandung unsur riba itu ya kemudian dibelokkan bagaimana caranya sesuai dengan syariah. Minjamkan silahkan, tapi minjamkan dengan cara umpama murabahah, mudharabah ya, atau dengan cara murabahah juga tidak apa-apa. Umpama seseorang butuh duit, untuk apa sih duit ini? Oh, saya butuh beli sepeda motor untuk kerja. Nah, bisa menggunakan murabahah ya, dengan cara ya bahasa kita ngutang, ya ngutang, tapi kalau dalam bahasa ekonomi syariah bukan hutang itu Mas, itu pembiayaan. Ya, nanti insya Allah kita bahas secara lebih khusus lah kaitannya dengan ini ya, karena juga penting. Ya, jadi kalau kita kembali ke tema bahwa memerdekakan umat dari kemiskinan itu diantaranya adalah mengharamkan riba. Ya, dan yang perlu kita pahami Mas Ishak dan Nurul Victor bahwa kesejahteraan itu kan tidak hanya diukur dari materi. Ini loh kadang-kadang orang lupa itu, kita juga sering lupa itu. Jadi kerja gitu kalau tidak dapat untung banyak rasanya tidak sejahtera. Padahal kesejahteraan itu bukan hanya zahir tapi juga batin. Ya. Walaupun ya tidak kelihatan tapi dirasakan gitu kan. Duitnya banyak tapi kalau bolak-balik bermasalah ya hatinya nggak akan tenang kan gitu. Ya, itulah nilai keberkahan gitu kan. Duitnya banyak tapi nggak berkah ya nggak bisa bikin tenang hidup. Dan itu ternyata di hukum positif kita juga sudah diadopsi. Contoh di dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial itu ya, itu tahun 2009 kalau nggak salah, didefinisikan bahwa yang namanya sejahtera itu terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial.
Jadi ukurannya 3 ini. Ini belum bicara Quran, belum bicara hadis loh. Ada spiritualnya ya. Iya. Jadi di undang-undang tentang kesejahteraan sosial itu indikator orang yang sejahtera itu paling tidak 3 ini. Materinya bagaimana, spiritual dia bagaimana, sosial dia bagaimana. Duitnya akeh, tapi kalau bolak-balik ono masalah, sumpek, ya itu bukan sejahtera. Duitnya sedikit umpama, tapi secara spiritual dia kaya. Secara sosial karo tonggone ya api, karo koncone ya api. Guyub gotong royong sama teman tonggone. Ya itu sejahtera orang seperti itu. Makanya saya kapan membaca undang-undang itu akhirnya ya menarik ini, wah ternyata sejahtera itu bukan sekedar ukuran duitnya piro, harta bendanya berapa, tapi secara hatinya itu bagaimana, termasuk sama tonggone ya opo. Loh, ternyata memang betul Mas Isa. Kita ini walaupun umpama duitnya akeh, tapi bolak-balik dimusuhi tonggo kan susah juga. Gak tenang, dirasa. Makanya kalau kita dengar ceramahnya Yai Wali Songo biasanya kalau sore di sini ini Yai Ma'ruf. Nah gitu kan, pager mangkok luwe kuat ketimbang pager tembok kan begitu. Pager mangkok itu ya kalau bahasa saya ini kesejahteraan sosial ini. Jadi terpenuhinya kebutuhan sosial. Sama tonggo api, sama konco api. Pager mangkok itu kan ya suka ngasih tetangga gitu loh Mas. Nggih, berbuat baik sama orang lain. Itu modal sosial kita. Ya. Jadi untuk mencapai kesejahteraan sosial itu di situ juga ukurannya, bukan sekedar duitnya piro. Lebih kuat daripada pagar tembok. Iya, lebih kuat dari pagar tembok. Pagar tembok senajan kuwate kaya apa, tapi nek tanggane elek engko bolak-balik dicolong. Nek gak ngono mobil parkir di baret. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dulu El Victor. Jadi ya riba itu memang seolah-olah gitu kan ya, seolah-olah memberikan keuntungan yang besar pada kita, tapi justru itu mengarahkan ke kemiskinan gitu kan. Nah, kemudian ada lagi Mas Ishak dan Dulul Victor yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka memerdekakan umat dari kemiskinan, ya mengelola keuangan dengan cara yang baik. Ini penting ya, jadi mengelola keuangan. Jangan sampai kita ini apa nggih, kalau belanja contohnya nuruti keinginan ya, bukan nuruti kebutuhan ya, padahal keinginan itu ya nggak akan ada habisnya. Menungso menungso itu duit 1000 ya mesti pengen 2000, duit 2000 pengen 2 juta, terus nuruti karep nggak akan ada selesainya. Sehingga ya kita butuh apa sih? Nah, ini bagian dari pengelolaan keuangan. Rasulullah pernah mengajarkan begitu. Ada seorang sahabat yang diajarkan ini ketika itu dia curhat nggak punya uang. Terus ditanya sama Rasul, kamu punya apa? Oh, aku punya baju, punya ini. Ya udah jual itu. Setelah dijual dapat uang, terus Rasulullah menyampaikan sebagian untuk kebutuhan makan, sebagian belikan kapak. Kapak itu apa nggih? Untuk mecah kayu itu loh. Nah, itu sebenarnya Rasulullah mengajarkannya duit itu aja dientekno kabeh, tapi jadikan modal investasi untuk menghasilkan. Nah, ini kan ajaran pengelolaan keuangan yang luar biasa itu. Loh, kalau zaman dulu memang kapak modalnya kan gitu kan. Ya kalau menyesuaikan zaman, perkembangan zaman, ya apalah yang sekiranya dengan uang itu kita bisa menghasilkan. Ya kalau bahasa saya Mas Isa, yang penting kita ini mau bergerak. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah memberikan perumpamaan dabah itu gegermetan. Nek basa Jawa binatang yang melata ya. Nah, tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah sudah menyiapkan rezekinya. Nah, kalau bahasa saya melata ini kan bergerak. Ya, gegermetan, geremet gitu kan. Ya, kalau dia bergerak, dia mau bergerak, ya Allah akan menentukan rezeki itu.
Makanya Pasti itu ya. nggih. Makanya saya masih ingat dawuhnya yai saya. Wis paribasane ngene lah, ono gedang ya digoreng didol ngarep omah. Makane dadi gedang goreng, ono ngene digoreng ya didol ngarep omah. Nah, ini bahasa motivasi bagi kita. Yang penting kita mau bergerak, mau berusaha, nanti akan ada hasilnya. Ngoten Mas Isa. Nah, ini diantara bagaimana agar kita ini merdeka dari kemiskinan Mas Isa. Masya Allah, nggih. Nggih. Nggih, luar biasa sekali ya. Apalagi ini merupakan modal bagi kita umat Islam ya. Nggih, untuk, betul. Betul. memerdekakan diri kita dari kemiskinan. Memang Nggih. ini kadang-kadang ya, ini boleh ya, Betul, kita nggih. lanjutkan. Monggo. Kadang-kadang ketika waktu kita sudah apa yang seperti yang panjenengan sampaikan, ketika waktu kita mendapatkan A, kita ingin mendapatkan B sampai terus menerus. Nah, itu kita kadang-kadang tidak sadar Nggih. bagaimana cara mengelola keuangan ini tadi. Akhirnya muncul hal-hal yang berupa udah tak ngeliatin aja, ya kan? Udah nanti tak beli ini, nanti bagian dengan cara ini. Akhirnya pertanyaannya gini ya, bagaimana sih untuk membatasi istilahnya nafsu kita, keinginan kita, agar kita tidak terlalu masuk ke dalam keinginan itu tadi. Nggih. Baik, jadi ya wajarlah manusia itu kalau mempunyai keinginan yang macam-macam, karena kita ini kan diberi nafsu. Ya, kalau kita mengacu pada dawuh Imam Ghazali bahwa manusia itu kan diberi nafsu ghadabiyah. Ghadabiyah itu emosi. Ya, emosi kita ya dipukul orang marah, ditinggal orang lain nangis, ini kan ghadabiyah itu kan. Kemudian ada nafsu syahwaniyah. Syahwaniyah ini ya yang kaitannya dengan kelezatan, kenikmatan itu, termasuk harta benda, pengen kaya, pengen ini, keinginan macam-macam itu bagian dari nafsu syahwaniyah. Nah, dua nafsu ini Mas Ishak dan Dulur Victor ini diberikan Allah kepada manusia dan juga hewan. Ya. Jadi nggih, dua-duanya diberikan pada hewan. Ghadabiyah ya hewan itu juga bisa marah kalau kita ini kan pukul ya mereka marah. Ya mereka punya emosi. Syahwaniyah juga begitu. Kerakusan ini bagian dari nafsu syahwaniyah. Ya, hewan juga punya sifat seperti itu. Semutnya kecil gitu, kadang-kadang dia bawa makanan lebih besar daripada tubuhnya. Kadang-kadang kan kita lihat ya, monyet itu udah kalau sudah megang kanan kiri kakinya juga ikut megang. Nah, dua nafsu ini diberikan Allah untuk manusia dan juga untuk hewan. Nah, kemudian yang ketiga ada nafsu namanya natikiyah. Iya, nafsu berpikir. Nah, nafsu berpikir ini hanya diberikan kepada manusia saja. Tugasnya apa? Memanage dua nafsu sebelumnya. Ya, biar apa? Biar tidak sama dengan hewan. Karena hewan tidak ada natikiyah. Kalau hewan rakus maklum wong hewan kan. Pengen ini pengen itu macam-macam maklum itu hewan karena dia nggak punya nafsu natikiyah, nafsu berpikir. Ya, dia marah yang berlebihan maklum wong hewan ghadabiyah karena dia tidak diatur dengan nafsu natikiyah. Nah, berarti apa? Kalau kita ingin mungkin terkontrol nafsu kita, ya, terkontrol mungkin keinginan kita yang macam-macam, terkontrol nafsu marah kita dan lain sebagainya, maka atur dengan natikiyah. Berpikir dengan jernih. Mosok sih wis duwe kelambi 10 kok kudu duwe neh kan. Paling tidak kan berpikir seperti itu. Oh, iki anakku durung bayar SPP. Mosok kok tunggu ngene. Nah, ini termasuk kebutuhan primer apa sekunder apa tersier kan. Dan ini bagian dari natikiyah yang harus kita libatkan di dalam mengatur nafsu kita itu. Ya, itu kalau kita mengacu pada dawuhnya Imam Ghazali. Artinya natikiyah ini sangat penting sekali. Penting. Bahkan ya yang harus kita tonjolkan dalam kehidupan kita ini natikiyah, bukan syahwaniyah, bukan ghadabiyah. Saya pernah nerangkan begini, itu ada jamaah yang ngomong itu. Loh, kalau begitu kenapa Allah memberikan kita nafsu ghadabiyah dan syahwaniyah? Yang ini bikin dosa katanya. Kok tidak natikiyah saja? Saya bilang kalau kita nggak punya nafsu ghadabiyah syahwaniyah, kita yang susah. Dipukul dia.
Kalau dipukul dia masih mending. Kalau kita digigit nyamuk diem aja. Sakit enggak? Sakit tapi diem aja. Ya nggak bisa mukul loh, nggak punya nafsu ghadabiyah. Syahwaniyah juga begitu. Kalau kita nggak punya nafsu syahwaniyah, ya kita susah ngelihat istri nggak tertarik. Nah ini yang harus kita pahami ya. Jadi salah satu cara untuk mengatur keinginan-keinginan kita itu ya mari kita maksimalkan fungsi natikiyah ini dalam kehidupan kita, biar tidak ya asal membelanjakan harta benda saja. Baik Yai, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan Yai namun setelah jeda berikut ini, oke? Baik dulur Al-Fiktor, Anda nanti bisa bergabung dengan kami di 8134 93939390 setelah jeda berikut ini. Baik dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali Yai. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bunda Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Titis di Mojosari, mau tanya bagaimana kalau saya mengarahkan ke orang-orang yang meminta tolong untuk mencarikan pinjaman ke bank konvensional. Karena kebetulan keponakan saya ini kerja sebagai marketing bank. Apakah saya ini berdosa? Karena di dalam niat saya ini lebih baik saya arahkan ke bank resmi pemerintah daripada ke rentenir atau bank cuilan. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Jadi betul yang kita larang betul itu adalah kaitannya dengan bank detail atau rentenir itu ya. Itu yang harusnya kita hilangkan karena memang cara-caranya sudah jelas itu adalah bagian dari riba ya. Tetapi kaitannya dengan perbankan sendiri, terutama bank umum, terutama bank yang memang secara legal formalnya sudah jelas, yang mengikuti aturan pemerintah, itu masih menjadi kontroversi di antara para ulama. Kaitannya dengan ini masuk kategori riba atau tidak. Bahasa sederhananya bunga bank itu apakah masuk bagian dari riba atau tidak, itu masih kontroversi di kalangan ulama. Tetapi khurujul minal khilaf, al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, memilih pendapat yang sudah afsah, yang sudah sahih, tentunya itu yang harus kita lakukan. Apa pendapat yang sahih? Ya perbankan syariah. Karena perbankan syariah ini tidak menjadi kontroversi lagi di kalangan para ulama ya. Tapi kalau bank umum atau bank konvensional ini kan menjadi kontroversi. Maka kalau kita mau aman ya, aman dari sisi syariah ya tentunya kita menuju ke lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Hanya tidak semudah itu kan gitu kan. Nah, tidak semudah itu. Karena ini zaman sekarang bukan sekedar masalah pinjam meminjam saja kalau di perbankan ini. Ini masalah masalah kaitannya dengan layanan keuangan juga. Ya. Sekarang kan hampir semua perbankan itu melayani m-banking, yang kemudian pembayaran yang melalui m-banking, macam-macam lah, transfer macam-macam. Dan itu tentunya tidak semua perbankan bisa. Ya, sehingga dalam kondisi tertentu ya kenapa tidak kita masih konvensional. Tetapi sekali lagi itu bahasanya adalah bahasa karena darurat kan gitu kan. Iya, bahasanya darurat. Iya, tetapi kan darurat itu kalau dalam usul fikih kan ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Ada ukurannya, jangan terus darurat terus. Harus ada ukurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim tentunya ya kita harus memasarkan dan juga mengembangkan ya ikut berpartisipasi dalam pengembangan perbankan syariah. Ya, sekali lagi bukan berarti langsung kita vonis bahwa konvensional itu haram, tidak. Kita tetap menggunakan pendapat para ulama yang berbeda-beda tadi. Masih khilafiyah. Tapi kan kita juga diajarkan al-khuruju minal khilaf. Kita keluar dari perbedaan itu menuju yang tidak perbedaan.
ya perbankan syariah itu. Ya, kalau bahasa saya begitu ya. Sehingga di fatwa MUI sendiri itu ya kalau di daerah tertentu yang tidak ada perbankan syariah atau mungkin di situ ada perbankan syariah tapi belum bisa mengcover kebutuhan keuangan dia, ya masih diperbolehkan di bank konvensional. Ya. Tetapi tadi karena darurat tadi itu enggak ada ukurannya, darurat keuangan. Setiap kondisi didaruratkan. Seperti itu ya. Tidak dalam kondisi tertentu. Ya harus ada kondisi tertentu lah. Dan bagaimana untuk orang yang menyarankan, misalkan orang yang menyarankan tadi masuk ke bank konvensional, apakah berlaku dosa berkesinambungan atau misalkan nanti bukan ke bank konvensional ke rentenir tadi? Nah, apakah termasuk mendapatkan? Kalau kemudian dia mengarahkan ke sesuatu yang salah, ya berarti dia ikut salah, Mas. Ya. Jadi mansana sunatan sayiatan berarti kan itu kan dia membuat jalan menuju kejelekan maka dia juga mendapatkan kejelekan itu. Tapi sekali lagi kita lihat dulu konteks yang dia lakukan, kenapa kok disarankan ke bank konvensional. Kalau memang di situ nggak ada bank syariah yang memudahkan dia, ya mungkin kalau kondisinya seperti itu ya dia tidak termasuk bagian yang mengarahkan ke kesalahan. Ya, tapi kalau memang di situ sebenarnya ada lembaga keuangan syariah yang bisa mengcover kebutuhan dia, maka ya kondisi itu ya harusnya dia mengarahkan ke lembaga keuangan syariah. Itu kalau saya begitu, itu kan ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya jual rumah, lalu kalau mau zakat, apakah itu termasuk zakat mal? Terus yang berhak menerimanya itu siapa saja? Kemudian apakah kalau misalkan diberikan ke masjid yang sedang membangun itu apa boleh? Baik. Jadi zakat itu ada aturannya, termasuk zakat mal itu ada aturannya. Syaratnya itu ya harus mencapai nisab dan juga haul. Haul itu sudah dimiliki selama setahun, baru berkewajiban dia zakat. Ya, sudah mencapai nisab ukuran minimal baru dia keluarkan zakat. Kalau kasus tadi itu dia jual rumah terus dapat uang, terus dia mau menyisihkan untuk sabilillah di jalan Allah, yaitu bahasa sederhananya sedekah atau infak. Ya. Jadi itu lebih baik. Ya, kalau ibu siapa tadi itu? Tidak ada namanya. Itu lebih baik, jadi menyisihkan hasil dari yang kita dapatkan. Nah, kemana? Ya kalau kita umpama mengikuti yang mustahik itu yang berhak menerima zakat itu ya dimulai dari fakir miskin. Kalau ke masjid bagaimana? Ke masjid kenapa tidak? Boleh saja, itu bagian dari sabilillah. Ya, bagian dari jihad fisabilillah itu kan bagian dari bukan ibn sabilillahnya sendiri ya. Jadi ya syiar Islam. Ya, karena masjid itu kan bagian dari pusat peradaban Islam. Jadi ukuran kehebatan Islam itu ya salah satunya bisa dilihat dari masjidnya. Jadi syiar Islam itu. Ya, tetapi jangan terus masjid api tapi gak ono jamaah ya. Baik. Jadi laras ada lagi ini ya pertanyaan terakhir ya ini. Assalamualaikum Pak Yai. Saya mau tanya, lomba burung itu hasilnya kalau menang itu halal atau haram? Mohon dijelaskan dari Bu Karti Buturan Sidoarjo. Terima kasih. Lomba burung ini bagaimana modelnya? Karena kita untuk menentukan haram atau tidak itu tentunya harus tahu ini model perlombaannya bagaimana. Tapi kalau umpama kita lihat di praktek-praktek yang umum terjadi di masyarakat, ini saya juga kurang tahu ini prakteknya bagaimana, tapi kata-katanya saja itu ya. Kalau katanya masyarakat itu ya itu bagian dari unsur perjudian karena ada ketidakjelasan. Kalau seperti itu ya jelas itu adalah haram ya. Tapi mohon maaf karena saya sendiri juga tidak tahu bagaimana prakteknya bagaimana itu yang ya ada juga saya sering dengar kadang-kadang di daerah mana gitu ya, apa itu yang burung
burung dara itu. Iya, burung dara itu kan kadang-kadang kan dilepas di mana, kemudian ada yang duluan nyampe di rumahnya, atau ada yang bagaimana, terus itu bahasa Jawanya apa Mas, totoan gitu ya. Berani Iya. sekian. Kalau modelnya seperti itu ya jelas itu bagian dari perjudian. Ya memang berat Mas Isa dan dulu Victor. Orang itu kalau sudah modelnya pikirannya judi, apa ya kena tiga judi. Nggih, leres, memang bener. Allah. Nggak, jangankan seperti itu, kadang-kadang mobil, nanti ini mobil platnya genap apa ganjil, itu aja bisa jadi perjudian. Simpel gitu. Simpel ya, kayak gitu. Kalau ternyata di lomba burung tadi modelnya seperti itu, ya jelas itu adalah sebuah perjudian. Perjudian. Oke. Masya Allah. Tapi kalau umpama ini api-apian burung karena ada perawatannya umpama kan ya. Ini burungku ini api, atau ketangkasan burung karena ada perawatannya, terus nanti yang menang siapa? Loh, kalau seperti itu ya bukan perjudian. Ya. Jadi kan ada juga yang suaranya enak apa enggak gitu kan ya. Nah, suaranya enak apa enggak, kalau memang seperti itu ya itu bagian dari ketangkasan ya. Ketangkasan. Artinya ada usaha di sana gitu. Tidak Iya, gambling gitu ya. tidak gambling. Ya, makanya kan dari yang nanya tadi modelnya gimana kita kan belum tahu. Baik, Kiai, mungkin Nggih. bisa ditutup dengan Nggih, doa. nggih, baik. Baik, dulur El Victor yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di samping kita peringati merdeka dari penjajahan, kita juga bisa merdeka dari kemiskinan, dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dina siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.